Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku semua di channel Anto Elektro. Di kesempatan kali ini saya ada sebuah servisan, yaitu servisan sebuah cas aki. Ini adalah charger aki mereknya IMAX. Untuk bentuknya seperti ini. Di sini sudah saya bongkar kawan-kawan ya. Dan di sini penutupnya seperti ini. Ini ada keterangannya ya di bagian penutupnya. Ini ada petunjuk-petunjuknya. Penutupnya seperti ini saja. Di bagian belakang sini hanya seperti ini. Jadi kerusakannya adalah dia tidak bisa melakukan pengecasan. Kemudian saya bongkar. Ternyata di sini ada elko ini yang meletus ya. Ini sudah saya ganti. Nilainya adalah 2200 mikro 50 volt ya. Sebelumnya elko ini meletus, cuman sudah saya ganti. Terus entah yang meletus elko-nya saya taruh di mana lupa. Tapi ternyata dia tetap tidak bisa melakukan pengecasan, alias error. Saya akan coba hidupkan saja teman-teman ya, kawan-kawan. Ini kita colokkan. Nah, charger akinya menyala seperti ini. Jadi dia terus seperti ini berulang-ulang, tidak berfungsi untuk melakukan pengecasan aki. Saya akan coba ambilkan sebuah aki. Nah, di sini saya ada aki. Kita coba cas ya. Luat. Nah, dia hanya seperti itu terus. Tidak ada respon pengecasan. Lalu kita coba ukur untuk tegangan output. Ini output min dan output plusnya kita coba ukur di sini. Tidak ada tegangan yang terbaca. Jadi untuk output dari tegangan charger akinya itu dia tidak ada. Jadi waktu pertama saya bongkar itu kerusakannya seperti ini ya. Dia terus bolak-balik bergantian lampu indikator modenya. Dan ternyata setelah saya bongkar elko ini melembung. Kemudian saya coba ganti, ternyata masih sama seperti ini. Nah, di sini charger aki model ini dia menggunakan satu buah IC step down ya. Seperti ini. Saya curiga paling IC-nya ini yang error atau yang sudah rusak. Makanya saya coba langsung belikan saja. Di sini saya sudah belikan penggantinya. Saya akan coba ganti, kita pasang yang baru. Apakah bisa normal kembali atau tidak ya. Kalau saya baca dataset dari IC-nya ini tipenya adalah L200C. Nah, untuk tegangan output dari IC ini dia di pin 5. Ternyata setelah saya cek di pin 5-nya, tegangan output dari IC-nya itu tidak ada tegangannya, teman-teman. Saya coba bisa simpulkan untuk IC ini rusak, bisa jadi ya. Pin 5 dan ini ground. Itu dia tidak ada tegangan outputnya. Jadi mungkin IC ini sudah konslet atau rusak ya. Saya matikan. Kemudian saya coba akan lepas IC-nya teman-teman. Lalu kita coba cek ya. Oke, ini IC-nya sudah saya lepaskan. L200C.
Kalau kita lihat di datasetnya itu pin 5 adalah output, dan pin berapa ya, pin 3 ground kalau tidak salah, 1 2 3 ya, pin 3 ground. Pin inputnya itu pin 1. Nah, kalau kita coba cek di pin 5 output dengan groundnya pin 3, itu konslet kawan-kawan, seperti ini buzzer berbunyi ya. Jadi untuk output dari IC ini tuh dia konslet, dan untuk inputnya tidak. Mungkin kenapa pin output atau pin nomor 5 itu konslet, karena ada overload ya di bagian depannya, di outputnya, atau terjadi konslet saat pengecasan. Kita coba langsung ganti saja ya, saya juga penasaran. Mungkin memang IC-nya yang sudah, yang jelas ini pin 5 nya sudah konslet dengan ground pin outputannya. Semoga saja kita ganti IC yang baru bisa normal lagi. Di sini kalau kita cek pin 5 dan pin 3 IC yang baru ya ini ya, itu seharusnya dia tidak konslet seperti ini. Ini normal IC-nya. Tapi kalau IC yang lama ini, nah dia konslet. Kita coba langsung ganti saja, pasang ya. Menghindari konslet IC lewat bodi IC-nya atau lewat pendingin ini, saya di sini berikan mika dan isolatornya agar aman. Sebenarnya nggak perlu sih, karena di pin 3 itu ground, tapi kita cari aman saja. Kita berikan isolator, nah seperti ini, agar pin 3 tidak terhubung dengan heatsinknya, seperti ini ya, aman. Kemudian kita pasang langsung IC-nya. Nah ini dia kawan-kawan, IC sudah terpasang. Kita bisa langsung tes untuk memastikan di outputnya tidak terjadi konslet ya di pin 5 nya ini. Kita bisa lihat, kita bisa tes dengan buzzer. Aman output dan inputnya aman, ground pin 3 nya aman ya. Kita langsung tes saja teman-teman atau kawan-kawan, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita hidupkan, bismillah. Nah di sini dia langsung menyala dan no baterai, jadi normal ya IC-nya. Tapi kita belum mencoba untuk melakukan pengecasan. Kita coba cek untuk outputnya dulu kawan-kawan, apakah ada tegangannya. Ini kita coba. Oh, no baterai, jadi output tegangan tidak keluar. Kita coba langsung untuk mengecas kaki saja. Kita coba tes saja langsung dah, siapa tahu normal. Ini baterai sudah sowak sebenarnya kawan-kawan, jadi aki ini tuh dia sudah rusak sebenarnya. Di sini saya sudah dapat akinya, ini aki kendaraan saya ya. Kita coba cek tegangannya berapa. Ternyata sudah ngedrop. Oh masih normal.
12,8. Statusnya power ya. Kita coba cas saja. Di sini apabila kita hubungkan charger akinya dengan baterai atau dengan aki, maka proses pertama adalah charger aki akan mengecek kondisi dari baterai akinya, kondisinya baik atau tidak, dengan menggunakan sebuah persentase. Nah, nanti setelah proses pengecekan kualitas aki atau kualitas baterai akinya, nanti charger aki ini dia akan melakukan pengecasan. Ini masih melakukan proses pengecekan kondisi aki ya. Ini untuk proses pengecekan baterai atau akinya masih berjalan. Nah, kalau kita lihat di multitester itu tegangan akinya sebesar 12,3 volt. Dan ini dia pengecekan aki sudah selesai, muncul atau berhenti di angka 63% ya. Kemudian muncul tulisan atau indikator C03, lalu muncul lagi indikator cas. Ini adalah proses charging dari cas aki ini. Jadi ini sedang mengecas akinya. Nah, di proses ini kipas DC yang berada di belakang atau di dalam charger aki ini dia harus berputar. Jadi wajib berputar saat melakukan pengecasan atau saat berada di proses charging. Nah, seperti ini proses charging sedang berjalan, persentase terus naik dan terus berubah ya. Nah, pada proses ini kipasnya itu harus berputar kawan-kawan. Kalau tidak berputar itu bisa menyebabkan IC L200C nya itu dia akan overheat, kemudian akan konslet dan mati lagi, alias cas akinya itu dia rusak. Jadi pada saat proses charging ini atau proses cas ya, itu kipas DC 12 voltnya itu dia harus menyala, wajib. Nah, ini di cas aki ini ya, merek IMEX itu kerusakan IC nya yang disebabkan karena kipas DC nya itu mati. Jadi IC itu overheat saat melakukan pengecasan aki, kemudian short. Saya baru terpikirkan ini ya, dan sekarang proses charging sedang berjalan. Itu menandakan cas atau charger aki ini dia sudah kembali normal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.